hari Rabu Prapaskah yang kelima. Intensi misa untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha dan pekerjaan dari keluarga-keluarga Abang Cornelius dan Kakak Ana, untuk kesehatan Kak Ana, untuk Ibu Maria Purjani Petrus Katiman di Pontianak, Bapak Rawi Sunardi, Ibu Sumarni, Rawi Stefani, Stephen Lee Michelle di Cilengsi Bogor, Dr. Saron dan Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monica Nancy Marina, Aurelia, Matthew Stephen, Vincent Malvin di Jakarta, Bapak Agus Effendi, Ibu Marina, Everos, Cerimoya, Matthew Beno di Pontianak, Bapak Robert Bintoro, Ibu Agnes Alusiatani dan keluarga di Surabaya, Ibu Mamangcu dan Ibu Nobeta Suryani, Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta, Ibu Tresia Stefani Emilia dan keluarga di Makassar, Ibu Cameli, Bapak Setia Parnakunadi dan keluarga di Makassar, Ibu Camaipong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, Ibu Ana Muras, Franciscus, Rosalina Imbok, Dea, Kevin dan Putri, Maria Konewati, Yosef Apai, Anggun Anggi dan Brigita, Anti Regina Ho di Kucing, Pak Kasdi dan Ibu Mustika dan keluarga, Ibu Lihuang, Bapak Efek Erwin dan keluarga, Ibu Tres untuk kesehatan, Maria Yohana di Jakarta, untuk kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya, Ibu Elizabeth Nawati, Bapak Bonifacius Aristo dan keluarga, Christian Erlin Andrew di Jakarta, kelancaran usaha Julianus Hendy Lim dan usaha Fernadi Lim, Ibu Agnes Wela dan keluarga di Jakarta, Ibu Cindy Lewardi dan keluarga di Jakarta, Ibu Emeda Majar dan keluarga, Ibu Herni Gunawan, Stanley Hermawan, William Hermawan, Ibu Rina Gunawan dan keluarga di Jakarta, Ibu Maria Aryani Wijaya di Ungaran, Ineke Wijaya, Andi Widodo, Elena Widodo, Susanti Wijaya di Amerika, Rensi Wijaya, Florentina, dan Mikael di Jakarta, keluarga Anti Priska, Angka Robert Ayin di Serian Sarawak, Sisti Sika, anak Jolis di Serian Janan Sarawak, Mas Intention from Madeline Family in Kuching for Health, Business, Study, and Work Blessing, Peter Ling Toh Sing, my father-in-law, 96 years old, Martin Ling Ho Sung, my husband, Madeline Wong Ching Ching, and my four boy, Adrian Ling Win Lung, Andrew Ling Yu Lung, Ansel Ling Jun Lung, Alexander Ling Kai Lung. Kita juga berdoa untuk ketenangan, kedamaian, dan istirahat kekal dari arwah-arwah Bapak Marinus Petrus Bungo dan keluarga yang meninggal di Batu Mas, Daniel Chung Che Kiong meninggal di Jakarta, Bapak Yosef Cahyadi dan Ibu Tesnatan dimakamkan di Sri Kantoho, Bapak Agustinus Hardi Sunarsia dimakamkan di Sydney, Australia, Samsotian dimakamkan di Manado, Benedictus Benigo dimakamkan di Makassar, Yosef Lee Kok Yong meninggal di Jakarta, Lim Cheng Kiang dimakamkan di Tumbang Tipi, Lim Li Kiong dimakamkan di Pontianak, Lim Seng Kiang meninggal di Pontianak, Rosko dimakamkan di Kuching, Sarawak, Suparto Daryanto meninggal di Jakarta, Cecilia Pianti Maja meninggal di Sydney, Australia, Deolio Namsen meninggal di Pontianak, Ana Maja meninggal di Jakarta, dan Mr. Torin Hamlin. Dan juga untuk Bapak Hartanto yang meninggal 17 Maret 1975, 49 tahun yang lalu, dari Ibu Tres, Jakarta. Marilah kita doakan mereka dalam perayaan Ekaristi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam masa rahmat ini aku berdoa kepadamu, demi kerelaanmu, dengarkanlah aku dan selamatkanlah aku seturut janjimu. Semoga rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu.
Bro Ageng dan Ibu Ernawati, selamat sore. Selamat sore, Romo. Sehebat-hebatnya khotbah yang kita dengarkan dan juga sebagus-bagusnya kata-kata motivator, tetapi belum tentu bisa mengubah segala-galanya. Namun doa itu sendiri dapat mengubah segala sesuatu. Kita selalu mencari pegangan hidup, terutama dalam masa-masa cobaan. Sekalipun seorang ibu dapat melupakan bayinya, aku tak akan melupakan engkau. Demikianlah penegasan Tuhan. Di dalam Injil Yesus menyebut Allah sebagai Bapanya, maka barang siapa mengimani Dia memiliki hidup abadi. Kepastian ini semakin mantap bila kita akui bahwa Yesus adalah Putra Allah. Marilah kita hening sejenak, kita memeriksa batin kita agar kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Menyadari kelemahan, kekurangan, dan kelalaian kita di hadapan Tuhan, kita bersama-sama mengucapkan doa tobat. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, sebab terutama aku telah menghina Engkau, yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku, dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu, perbaiki hidupku, dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah, ampunilah aku orang yang berdosa ini. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber cahaya mulia, kami Kau panggil menuju terang dan hidup dalam diri Yesus Putra-Mu. Kami mohon halaulah kegelapan dosa dan tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan membuat engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangunkan bumi kembali, dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi senyap, untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah, dan kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin panas dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan, dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada yang dari utara, dari barat, dan ada yang dari tanah sini. Bersorak-soraklah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakan, aku tidak akan melupakan engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya.
Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijanjikannya. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua yang tertunduk. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Baik pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan. Setiap orang yang percaya padaku akan hidup, sekalipun ia sudah mati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah. Sekali peristiwa bersabdalah Yesus kepada orang-orang Yahudi, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Karena perkataan itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya putra tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jika ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan putra. Sebab Bapa mengasihi putra dan menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran, sebab sebagaimana Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian pula Putra Manusia menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, tetapi lebih menyerahkan kepada penghakim itu seluruhnya kepada Putra, agar semua orang menghormati Putra sebagaimana mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Putra, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus Dia. Aku berkata kepadamu, sungguh barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia memiliki hidup kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sungguh saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Putra Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sebagaimana Bapa memiliki hidup dalam dirinya sendiri, demikian pula diberikannya Putra memiliki hidup dalam dirinya sendiri, dan Bapa telah memberikan kuasa kepada Putra untuk menghakimi, karena Dia adalah Putra Manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang di dalam makam akan mendengar suara Putra, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum.
Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pertentangan dengan para pemimpin Yahudi semakin keras. Dengan terus terang Yesus melanggar hukum hari Sabat dan menyatakan Allah sebagai Bapanya. Yesus membela diri dan menerangkan tugas panggilannya. Siapa yang tidak menghendaki akan dihidupkan, sebab segala kuasa yang telah diberikan oleh Bapanya. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kita mempersembahkan seluruh orang-orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini, segala hidup pekerjaan mereka, usaha mereka, dan bagi mereka yang sakit Engkau berikan kesembuhan, dan bagi mereka yang telah meninggal dunia Engkau berikan istirahat kekal, damai abadi bersama dengan Bapa di surga. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia, seperti kami dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kudus Maha Mulia, terimalah kiranya iman kami akan Yesus Kristus, dan ajarilah kami melaksanakan apa yang telah dilakukannya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama-sama Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami harapkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas, benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan seluruh dunia menjadi sadar untuk mengakui keagungan-Mu, dan karena dengan kekuatan salib yang tak terperikan, nyatalah pengadilan atas dunia dan tampaklah kekuasaan Dia yang disalibkan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Pius, serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantara Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dari situlah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah kami dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah kami selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah kami Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas tentang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
pergerakan jiwa Kristus, kuduskanlah kami, tubuh Kristus, selamatkanlah kami, darah Kristus, sucikanlah kami, air lambung Kristus, basuhlah kami, sengsara Kristus, kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami, dalam luka kami, sembunyikanlah kami jangan kami pisahkan daripada-Mu Tuhan, terhadap seteru yang curang, lindungilah kami, di waktu ajar, terimalah kami, sudah bersama kudus, kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Allah mengutus putranya ke dunia bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkannya. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, semoga kami tetap terpanggil untuk hidup dan hati kami tetap terbuka untuk menerima sabda-Mu, sabda kebenaran, pengampunan dan kedamaian, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu, dan bersama semoga segala hidup, pekerjaan kita, usaha kita, dan seluruh orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini selalu dilimpahi berkat keselamatan, perlindungan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Selamat sore, terima kasih. Amin.